Shalom saudara dikasih dan berkati Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai saudara kembali melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, hari ini saya membagikan kepada saudara tentang bersukacita senantiasa. Mungkin bagi kita ketika mendengar kata sukacita di saat sekarang ini, kita berpikir sepertinya mungkin itu sesuatu hal yang tidak relevan, kurang pas. Karena saat ini sedang mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang tidak mudah karena pandemi COVID-19 yang tentu saja berdampak pada kehidupan kita, pada keluarga kita, pada usaha pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Namun saudara yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16 mengingatkan lagi dalam kehidupan kita bersama. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Satu ucapan firman Tuhan yang singkat, padat, dan begitu jelas dalam kehidupan Anda dan saya. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah bahwa sukacita itu bukanlah sekedar perasaan senang. Karena sukacita itu berbeda dengan kesenangan yang sering kali terjadi dan teralami dalam hidup kita, bahkan yang sering kali kita cari dalam hidup ini adalah kesenangan. Persoalannya, kesenangan itu sangat dipengaruhi dan bergantung pada situasi, keadaan, dan musim dalam kehidupan kita. Manakala musim, situasi, atau keadaan, bahkan kondisi dalam kehidupan kita, keuangan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, semua sedang dalam keadaan baik, semua sedang berjalan seperti yang kita harapkan, maka kita bisa mendapatkan kesenangan dari dalamnya. Sebaliknya, ketika situasi, kondisi, keadaan, bahkan musim tidak seperti yang kita harapkan, maka kita bisa mengalami kesedihan. Kesenangan itu kemudian hilang dari hidup kita. Tapi sukacita itu berbeda dengan kesenangan. Karena sukacita itu adalah berkat Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Manakala ketika kita mau memilih dan mengambil keputusan untuk mau percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sejak saat itulah kita mengalami dan menerima sukacita surga dalam kehidupan kita. Karena kita mengalami keselamatan, penebusan, pengampunan, kita dikasih oleh Tuhan. Dan itulah sukacita terbesar dalam kehidupan Anda dan saya. Karena sejak saat itu kita tidak sendiri lagi. Ada Tuhan hidup yang menyertai setiap kita. Saudara dikasih Tuhan, mengapa kita harus selalu bersukacita senantiasa dalam kehidupan kita? Yang pertama, karena sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatan dalam diri kita. Kalau kesenangan itu bergantung dan dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Tapi sebaliknya, kalau sukacita yang dari Tuhan itu memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Sehingga sebaliknya, sukacita yang dari Tuhan itu yang akan mempengaruhi situasi dan keadaan yang ada. Sekalipun mungkin situasi sedang tidak baik, sekalipun mungkin musim sedang mengalami kesusahan, kesukaran, dan lain sebagainya, namun ketika kita merasakan dan mengalami sukacita yang daripada Tuhan, itu akan memberikan kekuatan bagi kita. Sekalipun mungkin kita sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, dan kondisi sedang tidak baik, namun ketika ada sukacita yang dari Tuhan, itu menguatkan kita sehingga kita tetap berharap, sehingga kita tetap bisa melangkah dengan penuh kepastian karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai dalam hidup kita. Yang kedua, sukacita yang daripada Tuhan itu bukan hanya memberi kekuatan bagi kita, tetapi itu juga memberikan perlindungan bagi saudara dan saya. Kita tahu bersama ketika kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mudah, kesukaran ataupun kesusahan, itu semua dapat mempengaruhi dalam hati dan pikiran kita. Nah, kalau pikiran kita sudah mulai cemas, mulai khawatir, mulai takut dan sebagainya, itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Namun ketika kita memiliki sukacita yang daripada Tuhan, itu akan melindungi kita. Sehingga kalaupun mungkin timbul hal-hal yang muncul dalam pikiran kita, ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ataupun mendengar kabar-kabar yang tidak baik, kabar-kabar yang buruk, kabar-kabar yang bisa membuat kita jadi cemas. Namun ketika kita sadar ada sukacita yang daripada Tuhan, itu akan melindungi kita. Sekalipun mungkin kita mendengar faktanya mungkin berkata betul situasi sedang tidak mudah,
COVID-19 yang lalu belum selesai, muncul lagi virus yang baru dan lain sebagainya. Nah, saudara dikasih Tuhan mendengar kabar-kabar ini tentu saja bisa membuat kita jadi takut dan lain sebagainya. Namun ketika kita memiliki sukacita daripada Tuhan, ketika kita menyadari bahwa Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan bersama dengan kita, sekalipun musim bisa berubah, situasi bisa berubah, tapi Tuhan setia dan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai besok dan selama-lamanya, itu akan melindungi kita, sehingga ketakutan itu mungkin bisa muncul, kekhawatiran bisa muncul, tapi tidak menguasai dalam hidup kita. Sebaliknya, sukacita daripada Tuhan yang mempengaruhi keadaan yang ada. Sebab itu, saudara dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita bisa senantiasa bersukacita? Firman Tuhan mengingatkan, bersukacitalah senantiasa. Nah, kata bersukacitalah itu artinya sukacita dalam hidup kita bisa terjadi dalam hidup ini setiap hari. Itu ketika kita memilih dan mengambil keputusan, saya mau bersukacita apapun keadaannya, apapun musimnya. Sekalipun mungkin kita sedang sakit, sekalipun mungkin kita sedang mengalami pergumulan dalam hidup ini, tapi kalau kita memilih dan mengambil keputusan, aku mau bersukacita apapun situasi dan keadaanku, maka Anda dan saya bisa bersukacita, dan tidak ada yang bisa mengambil hal itu dari kehidupan kita. Hal ini, di keputusan yang kita ambil itu didasarkan bukan pada emosi kita, pada kedagingan kita, tetapi keputusan yang kita ambil untuk mau bersukacita setiap hari, senantiasa dalam hidup kita, apapun situasi keadaannya. Keputusan ini didasari oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang setia dulu, sekarang, dan sampai selamanya, dan Tuhan yang mau menyertai dalam kehidupan Anda dan saya, bukan hanya kemarin, bukan hanya waktu lalu, tapi hari ini, besok, dan seterusnya. Tuhan yang sama terus menyertai dan memampukan dalam hidup kita, sehingga kita bisa sampai pada garis akhir yang Tuhan kehendaki. Tapi juga Tuhan yang terus memberikan pengharapan yang nyata dalam kehidupan Anda dan saya. Sebab itu, apapun situasi hari kita hari ini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengasihi saudara, menyertai saudara, dan Dia senantiasa mau tinggal dalam kehidupan kita untuk memampukan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.